Saat itu, Malini mendapatkan pesan dari Nisan bahwa ada keadaan darurat, dan menyuruhnya untuk segera datang ke taman di dekat masjid. Adit mendapatkan pesan yang sama, dan bergegas pergi karena mengkhawatirkan keluarganya. Sesampainya di lokasi, Adit terkejut melihat Malini dan bertanya, "Bagaimana kau ada di sini? Apa kau yang mengirimkan pesan tersebut?" Malini menjawab, "Bahkan, aku mendapat pesan yang sama seperti dirimu." Adit berkata, "Keluargaku mencoba yang terbaik untuk menyatukan kembali hubungan kita berdua." Malini menjawab, "Mereka tidak bisa mengerti bahwa itu tidak mungkin terjadi." Ketika Malini mencoba untuk meninggalkannya, Adit menghentikan dan berkata, "Ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran padamu." Di sisi lain, Imli sedang membersihkan darah di telapak tangannya, sambil mengingat penghinaan Anu yang tega memukul kepala Imli sampai terluka parah. Imli berkata, "Kenapa aku menangis dengan apa yang terjadi padaku hari ini? Sejak kecil aku sudah tahu bahwa orang kota menganggap penduduk desa sebagai pelayan, dan mereka menyiksa kami dengan kejam. Mereka tidak pernah menghargai darah orang miskin. Ibuku mencintai ayahku dan menunggu seumur hidupnya, tapi kali ini aku juga merasakan hal sama dan harus menjauh dari suamiku. Namun kenapa Tuhan bersikap seolah mencintaiku dan berbohong, ketika Dia ingin kembali pada Malini? Hari ini aku harus menanggung hinaan terhadap ibuku, sedangkan suamiku menikmati jalan-jalan bersama istri keduanya. Aku berpikir jika Tuan dan Malini akan bersatu kembali, lalu bagaimana hubunganku dengan Tuan? Apakah semua itu adalah kebohongan?" Di satu sisi, Adit berkata pada Malini, "Ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan yang sebenarnya padamu." Malini berdoa agar diberi kekuatan untuk menerima kebenaran tersebut dan bertanya, "Kebenaran apa yang ingin kau katakan?" Adit menjawab, "Sebenarnya harus kuakui, bahwa aku dan Imli saling mencintai." Sontak Malini terkejut mengetahui kenyataan tersebut, dan menghentikan Adit untuk bicara, karena dia tidak ingin mendengar tindakan kejinya. Adit berkata, "Aku tahu hatimu terluka, tapi aku tidak melakukan apapun dengan sengaja." Malini menjawab, "Kau menikahiku tanpa paksaan apapun, lalu bagaimana kau bisa memikirkan orang lain? Kau bukanlah orang yang kucintai, aku menyukai kejujuran, kesetiaan, keberanianmu dan lain sebagainya, tapi hari ini kau telah membodohiku. Tanpa rasa malu kau mengungkapkan, bahwa kau mencintai gadis kecil berusia 18 tahun. Adit memintanya untuk mendengarkan terlebih dahulu, tapi Malini mengatakan, "Aku yakin Imli bukan gadis pertama, dan kau telah berselingkuh dengan banyak gadis lainnya." Adit meminta Malini untuk mengendalikan ucapannya, tapi Malini yang emosi terus meluapkan amarahnya, dengan perkataan, "Kita berpacaran selama 7 tahun, apakah itu bukan cinta? Aku akan menghormati persahabatan kita, tapi sahabat yang paling kupercayai, dan seorang gadis yang kuanggap sebagai adik perempuanku malah mengkhianatiku." Saat itu Adit memintanya untuk tidak menyalahkan Imli, namun Malini mengatakan, "Aku menyayangi Imli seperti saudara perempuanku dan berbagi segalanya dengannya, berbagi kasih sayang orang tua, nenek, rumah, dan sekarang apakah aku harus berbagi suami juga dengannya?" Adit meminta Malini untuk tidak menyalahkan diri sendiri, sebelum mendengar kisah sebenarnya. Malini berkata, "Aku tidak pernah melihat aktor yang baik seperti Imli dalam hidupku. Imli bertindak begitu polos dan memanggilku kakak, tapi malah ingin merebut suamiku. Ibuku sudah mengingatkanku, tapi aku tidak mendengarkannya. Imli adalah manipulator besar yang mendapatkan kepercayaan dan cinta keluarga, lalu kali ini dia ingin merebut cintaku. Imli adalah wanita desa licik yang menjebak pria kaya dan suami orang lain," ungkap Malini. Sontak Adit sangat marah dan berteriak untuk menghentikan Malini agar tidak menghina Imli, kemudian Malini malah menjawab, "Kenapa aku harus berhenti? Kau sangat cerdas tapi dengan bodohnya berselingkuh dengan Imli. Apa kau tidak sadar, bahwa aku bisa menyeretmu ke pengadilan karena aku adalah istrimu?" Adit menjawab, "Kau bukan istri sahku, karena Imli adalah istri pertamaku." Sontak Malini pun merasa hancur mendengar ucapan Adit, dan berpikir semua itu tidak mungkin benar. Di rumah Caturvedi, Imli mengemasi pakaiannya dan berkata, "Aku tidak bisa mentolerir lagi karena pelajaranku terhambat. Datang ke kota adalah mimpiku, tapi sekarang aku sadar bahwa itu adalah kesalahan. Sekarang aku akan kembali ke Pakdandia dan setelah aku memiliki nama, gelar dan jati diri, maka aku akan membalas orang yang menghinaku. Aku akan menghadiahkan suamiku kepada Malini, dan Tuan tidak perlu mengatakan yang sebenarnya tentang hubunganku." Kemudian Imli mengikat dahinya menggunakan kain hitam untuk menahan lukanya. Di tempat lain,
Malini masih tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui, dan duduk tak berdaya. Adit mengatakan, aku ingin menceritakan ini sebelumnya di saat kita makan di restoran tapi kau jatuh pingsan, jadi aku gagal menceritakannya. Aku juga mencoba bicara di hari pernikahan kita tapi Imli menghentikannya, dan aku tidak merasa mengkhianatimu, tapi keadaanlah yang memaksaku. Malini akhirnya setuju untuk mendengarkan cerita sebenarnya, lalu Adit mengungkapkan seluruh kejadian di Pak dan dia, dan terpaksa menikah hanya untuk menyelamatkan diri. Tidak ada orang lain dalam hidupku selama 7 tahun kecuali dirimu, kau adalah sahabatku dan aku ingin setia padamu, tapi entah bagaimana perasaanku berubah. Seharusnya ini terjadi sebelum kita menikah, sehingga kau tidak perlu merasakan luka ini. Imli menganggap pernikahannya adalah berkah, sedangkan aku menganggap itu adalah sebuah beban. Imli selalu sabar menerima kebencianku dan juga keluarga, sampai dia berhasil membuat kami sangat menyayanginya, untuk itu aku ingin memberikannya hak dan dukungan. Imli selalu melakukan apapun sendirian, namun kali ini aku ingin selalu berada di sampingnya. Saat itu Malini pun tidak sanggup mengatakan apapun ketika mendengar ucapan Adit. Beberapa saat kemudian, mereka pulang menggunakan mobil dan tidak saling berbicara satu sama lain. Malini berkata dalam hatinya, hatiku benar-benar hancur, aku selalu berpikir akulah orang yang benar dan Imli salah, ketika dia ikut campur dalam urusan rumah tanggaku, tapi sekarang siapa yang harus disalahkan, karena Aditya ataupun Imli tidak bersalah. Takdir telah membuat mereka menikah sebelum denganku, dan menjadikanku istri kedua. Imli menghormati tanggung jawabnya dan mengorbankan Sindur juga suaminya untukku, dan Imli telah menang tanpa meminta apapun dan lebih dekat dengan Adit. Sedangkan Adit berpikir, aku merasa diriku telah bebas dari dosa, karena telah mengungkapkan kebenarannya. Mulai sekarang aku bisa mendukung Imli tanpa harus bersembunyi, dan memberikan semua haknya kepada Imli. Di satu sisi, Imli berkata, aku harus bersembunyi ketika hubunganku dan Tuan tidak ada artinya lagi, lalu kenapa aku harus menanggung rasa sakit ini, dan kenapa aku harus tinggal di kota, ketika tidak ada orang lain yang menyayangiku. Tanpa dia sadari kendaraan Adit melintas, tapi Imli tidak memperhatikannya begitu juga dengan Adit. Sedangkan Malini masih mengenang kejadian saat Adit mengakui bahwa dia mencintai Imli, kemudian Malini meminta Adit untuk menghentikan mobil, dan keluar meninggalkannya. Adit mengikutinya dan berkata, aku mengerti apa yang sedang kau alami. Malini menjawab, kau tidak mengerti apapun dan tidak tahu apa yang kualami. Aku bangga pada hubunganku yang ternyata itu adalah kesalahan, aku merasa jijik karena telah tinggal dengan suami orang lain selama berbulan-bulan. Adit berkata, aku juga terkejut saat mengetahui bahwa ada orang lain dalam hidupmu. Malini mengingat momen itu dan berpikir, aku hanya berbohong agar Adit mengungkapkan kebenarannya, tapi kebohongan itu malah membuatku terjerat. Adit berkata, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Malini bertanya, bisakah kau melakukan apapun yang kukatakan? Jika kau menyuruhku untuk melupakan segalanya dan hidup bersamamu, apa kau bisa melupakan masa lalumu? Adit menjawab, ketika kita memiliki orang lain dalam hidup kita, maka apa gunanya mempertahankan hubungan ini? Lebih baik kau duduk di dalam mobil dan kita akan menyelesaikan masalahnya nanti. Setelah melanjutkan perjalanan, Adit berpikir, aku mengerti, tidak mudah untuk memutuskan pernikahan, tapi aku tidak tahu bahwa Malini akan sesedih ini setelah mengetahui kebenarannya, dan seharusnya aku bahagia karena bisa menjalani hidup bersama orang yang kucintai. Sedangkan Malini berkata dalam hatinya, Adit berpikir ada orang lain dalam hidupku, tapi bagaimana aku bisa mengatakan padanya, bahwa hanya Adit yang aku cintai dan tidak ada yang bisa menggantinya dalam hidupku. Di tempat lain, Imli merasakan kesedihan yang sama, dan mengingat momen ketika Adit mengoleskan sindur di belahan rambutnya. Imli berkata dalam hatinya, semoga aku diberikan kekuatan, agar aku bisa merelakan orang yang kucintai hidup bahagia bersama Malini. Lalu Imli menangis meratapi nasibnya, yang sama seperti ibunya.